Tiffany Tiasti. Di sini saya akan menganalisa film Tare Zaman Per untuk mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Simak videonya. Pertama, analisa secara umum. Seorang tokoh yang bernama Ihsan Aswati yang merupakan seorang siswa yang mempunyai keterlambatan dalam belajar materi, namun di sisi lain siswa ini mempunyai keunggulan dalam aspek bahasa sebagai fungsi imajinatif. Contohnya lebih suka menggambar daripada materi yang lain, kemungkinan besar juga akan tertinggal dari segi calisthenics. Kemungkinan besar ini terjadi karena adanya faktor genetik ataupun faktor sosial lainnya. Untuk mengajarinya juga membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kemudian analisa berdasarkan psikologi dan moral. Tokoh utama yang bernama Ihsan jelas mengalami masalah mental yang disebabkan oleh teman-teman di sekitarnya yang bisa dikatakan membuli Ihsan. Karena Ihsan sangat tertinggal dalam belajarnya, maka dari itu Ihsan dipindahkan asrama dengan tujuan agar tidak dibuli oleh teman-teman. Namun hal itu juga sama saja jika suatu hari ada seorang guru seni datang, lalu kemudian mengetahui bahwa Ihsan yang merupakan anak yang tertinggal mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang seni. Kemungkinan anak lainnya tidak bisa. Kemudian dia terlihat dari pengembangan moral pada film tersebut adalah seorang anak yang mempunyai penyakit disleksia yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh orang sekitarnya. Sudah jelas itu merupakan perlakuan yang sangat menyimpang oleh norma dan hak anak, di mana Ihsan seharusnya baik. Lanjut analisa berdasarkan teori behavioristik dan kognitif. Tingkah laku dan cara berpikir Ihsan berbeda dengan anak pada umumnya. Ihsan cenderung diam dan lebih suka menyendiri. Hal itu disebabkan oleh keterlambatan belajarnya yang disebabkan karena adanya penyakit disleksia pada dirinya. Jika dilihat dari film Tare Zaman Per, tokoh utama yang bernama Ihsan mempunyai proses belajar yang lambat dari teman-temannya. Kemudian analisa proses pembelajaran di sekolah. Jika dilihat dari segi sekolahan yang pernah dilalui Ihsan, bahwa sekolahan tradisional menerapkan teori belajar humanistik, yaitu pendekatan humanistik menekankan pada penghargaan terhadap individualitas setiap siswa dan mempromosikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan pengembangan potensi mereka. Teori belajar konstruktivisme. Dalam konstruktivisme yaitu suatu pengetahuan yang dibangun oleh siswa melalui pengalaman langsung dan refleksi sekolah tradisional mungkin kurang memperhatikan pendekatan ini dengan memaksakan kurikulum yang kaku dan kurang menginginkan untuk siswa untuk bereksplorasi dan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Baik, lanjut. Kemudian ada teori belajar konstruktivisme. Di sekolah khusus ini juga mendukung pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Mereka memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari pengalaman mereka dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang apa sih itu dunia. Guru-guru cenderung berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Saya mengambil dari referensi bawah ini. Sekian penjelasan saya tentang analisis dari film
Pak Reza Menpar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.